kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan alur Tirta yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Tunggul Parsauran Maruli Tua Sianturi dari unit SMA Negeri 1 Paranginan. Perkenalkan, saya Novita Sianturi dari SD Negeri 173327 Paranginan. Saya Riang Febrianti dari SMA Negeri 1 Litong Nihuta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi, Pak. Apa kabarnya nih Bu Novi? Puji Tuhan sehat, Pak, dan baik. Bapak sehat? Puji Tuhan juga sehat Ibu, sehat walafiat. Keluarga bagaimana Ibu? Sehat juga? Sehat, Pak, sehat. Baik, untuk pembicaraan pagi kita kali ini, kira-kira apa yang bisa saya bantu dari Ibu ini? Iya, ini Pak, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat gitu, Pak. Jadi saya butuh teman untuk cerita, untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Baik, lantas ini proses coaching ya Bu ya. Lantas mana yang Iya, Pak. mau saya amati nanti nih? Ini Pak, saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Saya akan berusaha menggali apa yang dialami oleh coach saya, begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan mengamati tentu nanti ada proses atau rubrik penilaian yang kita coba sudah sepakati dan harapannya eh, dari proses coaching ini Ibu bisa membawakan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Baik, kalau begitu bisa kita mulai dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ini Bu. Oke Pak, silahkan Pak. Kompetensi apa yang Ibu harapkan untuk dikembangkan ini? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coach saya adalah yang pertama itu present, kehadiran penuh. Lalu yang kedua itu adalah pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, Pak. Baik, terima kasih Bu. Lantas dari bagian yang sudah Ibu sampaikan, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin mau diobservasi Bu? Iya Pak, bagian yang paling spesifik yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya, Pak. Baik, terima kasih Bu. Tadi ada beberapa poin yang Ibu sampaikan. Di sini ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan kiranya Ibu bisa mencoba dengan coachingnya sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, lantas indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa ini Bu? Indikator yang ingin saya capai itu adalah saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, menemukan strategi atau langkah-langkah dari permasalahannya dan melakukan rencana aksi. Begitu, Pak. Baik, terima kasih untuk kepercayaannya dan saya berharap Ibu Novi bisa melakukan alur cerita ini. Silakan Ibu untuk memulai dengan coachingnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, selamat pagi Ibu Riang. Apa kabarnya hari ini, Bu? Iya, selamat pagi, Bu. Kabarnya sehat. Bagaimana dengan Ibu hari ini? Puji Tuhan, saya juga sehat dan keadaan baik, Ibu. Boleh saya duduk di sini, Bu? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Oke, hari ini saya ingin mengajak Ibu Riang mengobrol untuk sebentar, mungkin barang 10 sampai 15 menit. Kira-kira Ibu Riang keberatan tidak? Tentu saja tidak, Bu. Justru itu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara ini, Bu. Untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu ya. iya, Bu. Itu yang saya harapkan, Bu. Oke. Akhir-akhir ini, saya perhatikan Ibu Riang itu tidak bersemangat. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Terima kasih, Bu. Ibu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Hmm, lalu, apa kira-kira yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya saya bingung, Bu. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat dan tidak fokus di kelas, Bu. Hmm, coba, cerita sama saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa saat ini murid-murid kurang memperhatikan saya pada saat mengajar, sehingga membuat saya kurang bersemangat gitu, Bu. Hmm, apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya, yaitu pelajaran akuntansi dengan baik. Eh, jadi saya kurang bersemangat. Hmm, maksudnya murid-murid tidak belajar ya? Atau tidak mendengar dengan baik? Atau bagaimana, Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Tidak juga sih, Bu. Hanya saya merasa setiap saya masuk ke kelas, murid-murid itu seperti lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas itu. Bahkan ada murid yang mengantuk di kelas. Baiklah. Saya mengerti maksud Ibu Riang. Sekarang coba Ibu Riang jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini yang Ibu Riang laksanakan di kelas. Baik, Bu. Eh, Proses pembelajaran ya seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Kemudian ketika mereka mengerjakan tugas, disitulah terlihat, Bu, bahwa mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat. Kemudian diajak tanya jawab, kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kira-kira menurut Ibu, apa ada yang salah ya dengan proses pembelajaran saya, Bu? Iya, jadi kalau hal seperti itu kita alami, kita jadi bertanya-tanya ya, Bu. Coba Iya, Bu. menurut Ibu itu, salahnya di mana coba? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini Ibu, pernah lakukan, untuk bisa membuat, semangat murid, kembali lagi untuk belajar, Bu? Memang sudah ada beberapa hal yang saya coba, Bu. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam proses pembelajaran ya, Bu. Kemudian Iya? saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar.
saya putarkan video, kemudian mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah hal ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Kalau saya perhatikan, Bu, sebenarnya tidak setiap hari sih, Bu. Ada waktu atau momen mereka malas. Dan ini biasanya terjadi di jam-jam terakhir, Bu. Oh, Iya, setelah siswa-siswi belajar mapel PJOK. oh begitu ya, Bu. Benar bukan, Memang Bu? Kira-kira menurut Ibu, apakah karena pelajaran PJOK di awal pelajaran, kemudian les terakhirnya jadi tidak semangat di pelajaran saya? Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan, ya kan? Dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Ibu Riang merasa kurang bersemangat hanya saat mengajar pada jam terakhir setelah pelajaran PJOK eh, berlangsung. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Betul, Bu. Sepertinya memang begitu, Bu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah kalau begitu Bu Riang sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Riang mengajar, itu apa aja. Terus, ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu Riang ada hal yang menyebabkan kurangnya semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu saja, Bu. Mmm, nah kira-kira nih, apa rencana Ibu ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Riang tadi, yang tidak tadi ada yang tidak ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin, Bu, saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Dan saya akan mencobai menemui PKS kurikulum untuk mempertimbangkan jam pelajaran akuntansi dengan PJOK, Bu. Hebat sekali itu, Bu. Kira-kira apa nih prioritas, utama Ibu Riang setelah ini? Pertama, Bu, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati dulu. Kemudian saya akan memunculkan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, saya berharap semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Bu? Iya, itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain nggak yang mungkin Ibu Riang lakukan? Ini, Bu, saya sempat melihat Bu Purba saat mengajar. Kemudian murid diajak mengatur napas. Nah, kemudian dengan mengatur napas, maka bisa memperbaiki semangat pada siswa. Oh, Apakah itu menurut Ibu? namanya Iya, penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di iya ya, mana Bu. siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana dan Iya. apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PS ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak nanti saya share di grup WA ya Bu, apa itu Iya, PSE maupun KSE. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu. iya, Bu. Nanti saya akan ingatkan, Bu. Nah nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Riang dalam hal ini? Nanti saya akan coba rekan guru, saya akan coba mengajak Bu Linda untuk membantu saya, dan kami nantinya akan bisa belajar bersama.
Bagus itu Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu Riang gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Ya, Bu. Pertama, Bu, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Linda untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksudkan tadi. Ya. Kemudian, saya akan mencoba berdiskusi dengan PKS kurikulum bagaimana baiknya jam PJOK dengan akuntansi, Bu. Nah, bagus sekali itu, Bu. Semangatnya, Bu. Saya yakin Bu Riang pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat juga untuk Ibu ya. Terima kasih buat Iya, diskusinya hari iya. ini ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Sudah, saya masuk dulu ya, Bu ya. Iya, sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sampai jumpa, Terima Bu. kasih, Bu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Ibu Novi. Iya, Pak. Ya, Pak, kalau yang saya amatin tadi sangat antusias sekali ya untuk bisa Iya. melakukan proses coaching. Namun menurut Ibu sendiri bagaimana nih performa Ibu sendiri terkait dengan kompetensi ini? Iya, Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, performa saya masih eh, belum sempurna ya, Pak, karena masih dalam tahap belajar. Tapi saya merasa berkomitmen, saya bisa melaksanakannya, Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya, Pak, karena saya sudah berusaha melakukan teknik coaching dengan Nalur Tirta. Saya juga sudah melakukan prinsip coaching, kemitraan, pertanyaan berbobot, dan juga kompetensi yang dimiliki oleh coach, Pak. Jadi itu sangat benar sekali Bu ya dari apa yang saya amatin, dan terkait dengan dalam pengamatan ini boleh saya menyampaikan beberapa pengamatan saya Ibu. Iya, Pak, silahkan, Pak. Ya. Jadi saya mengamati tadi memang ada sedikit yang terkait dengan proses mendengarkan ini perlu lebih diinikan lagi, dan terkait dengan semua teknik Ibu Novi juga sudah melakukan yang namanya teknik tirtanya, sudah mencoba menggali potensi apa yang ada di dalam koci, dalam diri koci, dan kocinya sendiri, puji Tuhan, bisa menemukan terkait solusi apa yang dia berikan kepada ibu sendiri. Dan dalam hal ini, Iya, Pak. ya tentu ada suatu tindakan ataupun ya suatu aksi terkait apa yang sudah bisa disampaikan sama coach sendiri. Lantas dari pengamatan yang sudah kita saling berbagi ini Bu, kira-kira kedepannya untuk Ibu Novi ada rencana lain mungkin dalam hal terkait tindakan coaching ini? Ya, saya akan mencoba memahami lagi dan lagi alur tirta dan juga prinsip coaching, sehingga saya akan bisa melakukan teknik coaching dengan baik dan lebih baik lagi, Pak. Amin. Semoga kita Amin. saling belajar, Bu, saling berbagi dengan teman-teman kita, dan izinkan saya hanya melakukan pengamatan, dan terkait dengan pengamatan ini semoga ke depan Ibu Novi bisa lebih semangat untuk menerapkan yang namanya teknik coaching ya Bu ya. Amin. Iya, Pak. Iya, Pak.
Baik, kalau begitu, eh, apa untuk penilaian Ibu Novi sendiri terkait dengan kegiatan kita ini, Bu? Kalau menurut saya teknik coaching dengan alur Tirta ini sangat bagus ya, karena dengan alur Tirta ini coach akan menggali kompetensi yang ada pada coachee dan coachee juga menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Begitu, Pak. Lantas, kapan ini Bu akan mau untuk ditindaklanjutin, Bu? Segera, Pak, akan segera saya lakukan, Pak. Amin, luar biasa semangatnya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih sudah mau berbagi dan mempercayakan saya juga sebagai pengamat dalam teknik coaching di sesama coachingnya Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak juga untuk waktu Bapak yang mau memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Kalau begitu kita akhiri dan sampai jumpa. Selamat pagi ya Ibu. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.